Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjalani hidup yang singkat dengan cara yang benar. Saudara, hal yang sering kali saya tegaskan, saya ulang-ulang bagi orang-orang yang mendengarkan renungan ini adalah bahwa hidup kita hanya sekali, dan hidup kita juga begitu singkat. Nah, itu sebabnya saudara, saya rindu kita sering merenungkan topik ini untuk menyadarkan kita terus bahwa hidup hanya sekali dan hidup begitu singkat. Karena kalau kehidupan ada 2 kali, kita bisa mengulang. Kalau gagal sekali, kita bisa ulang sekali lagi. Kalau salah sekali, kita bisa ulang kali yang kedua. Tetapi sekali lagi, hidup hanya sekali dan hidup begitu singkat. Itu sebabnya hal yang harus kita pastikan kita jalani dengan benar adalah kehidupan yang sekali dan singkat ini jauh lebih penting dari apapun. Karena kalau kita salah menjalani kehidupan yang sekali ini dan yang singkat ini, ada akibat yang akan kita terima setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini, saudara. Kerinduan saya melalui renungan malam hari ini, kita menjalani hidup kita dengan benar, dan kemudian kelak ada upah yang akan kita terima jika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan cara yang benar. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-90, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, supaya saudara gampang memahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dan pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh,
di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan kami, ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Musa, di mana isi dari Mazmur ini adalah mengingatkan umat-umat Tuhan bahwa hidup di dunia ini hanya sekali, dan hidup di dunia ini begitu singkat, saudara. Saudara, di pagi hari tadi saya punya pengalaman di mana saya ditelepon oleh seorang pemudi, dan dia menceritakan bahwa ibunya sedang sakit. Padahal beberapa hari sebelumnya ibunya sehat-sehat saja, baik-baik saja, dan menempuh perjalanan yang jauh dari kabupaten ke kabupaten yang lain. Perjalanan yang jauh karena memang dia beberapa hari sebelumnya sehat-sehat dan baik-baik saja. Tetapi pagi tadi, saudara, saya ditelepon bahwa orang tuanya ini sakit. Dan kemudian beberapa waktu setelah dia telepon saya, tadinya dia minta doa. Lalu kemudian beberapa waktu setelah dia telepon saya, dia sudah menangis. Kenapa? Karena orang tuanya ini sudah dipanggil Tuhan. Lalu saya lari ke rumah sakit, saudara. Lalu kemudian sampai di sana, saya lihat orang tua itu sudah terbujur kaku. Dan kemudian saya memeluk anak ini untuk menghiburkan dia, menguatkan dia atas duka, atas kesedihan yang dia alami. Saudara, satu hal yang saya disadarkan lagi, betapa singkatnya hidup, karena orang tua ini bisa dibilang masih sangat muda sebenarnya. Dan beberapa hari sebelumnya dia baik-baik saja, dia sehat-sehat saja. Tetapi sekali lagi, karena hidup memang singkat, dia sudah pergi menghadap kepada Bapa. Kejadian ini, saudara, mengingatkan saya kembali, dan saya mengingatkan saudara juga pada malam hari ini, bahwa hidup hanya sekali dan hidup begitu singkat. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan beri kita umur, sampai kapan Tuhan beri kita nafas kehidupan. Sama seperti ibu tadi juga, dia tidak tahu beberapa hari sebelumnya dia menempuh perjalanan yang jauh. Pada saat itu dia juga tidak tahu bahwa beberapa hari kemudian dia akan menyelesaikan hidupnya. Kita juga tidak tahu, saudara, seberapa lama kita akan hidup, seberapa lama Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan. Itu sebabnya selagi masih ada waktu,
selagi masih ada kesempatan, mari kita jalani hidup kita dengan benar. Kita berpikir betul-betul, saudara. Kita merenung betul-betul tentang kehidupan yang sekali dan singkat ini, supaya kita menjalaninya dengan cara yang benar. Saudara, Musa mengingatkan di ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Hidup begitu singkat, saudara. Masa hidup orang rata-rata 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kalau 90 tahun mungkin sudah banyak orang tidak menginginkan, karena akan jadi beban bagi anak cucu. Hidup ini begitu singkat. Kalau kita buat misalnya kita hidup 80 tahun, berapa umur saudara sekarang? Dan kemudian ingat masa kanak-kanak saudara. Saya sekarang berumur hampir 41 tahun, saudara. Dan kemudian ketika saya ingat masa kanak-kanak saya, masa kecil saya, semuanya masih jelas. Peristiwa itu semua masih jelas. Dan kemudian itu terasa masih seperti hari kemarin, saudara. Sekali lagi, betapa singkatnya hidup. Ketika saya berbicara begini, saya percaya saudara juga sadar, dan saudara juga bisa mengingat masa kecil saudara, masa kanak-kanak saudara. Dan hari ini saudara sudah berumur seperti saudara berumur sekarang. Mungkin ada yang sudah 50 tahun, 60 tahun, dan sebagainya, dan sebagainya. Berlalunya begitu cepat, berlalunya begitu buru-buru. Dan firman Allah ini juga menegaskan bahwa masa hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sekali lagi, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dalam hidup yang singkat ini, saudara, ada begitu banyak kesukaran, ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan. Saudara, saya sering kali mendoakan para pendengar video renungan ini, saudara, ketika mereka meminta doa. Kalau saudara lihat begitu banyak doa-doa yang dimohonkan di kolom komentar video ini, saudara. Dan kami semuanya kami baca, semuanya saya dan istri saya membaca, lalu kemudian kami balas satu persatu, lalu kemudian di jam doa kami doakan juga. Dan begitu banyak permohonan doa karena masalah, penyakit, persoalan, dan sebagainya. Karena memang firman Allah sudah mencatat bahwa kebanggaan hidup yang singkat dan sementara ini adalah penderitaan, adalah kesukaran. Apakah yang bisa dibanggakan dalam hidup ini, saudara? Hidup yang singkat dan sementara ini ada begitu banyak kesukaran dan penderitaan. Hal yang saya rindu kita belajar adalah jangan sampai hidup yang singkat, hidup yang sebentar ini dan hanya sekali ini, yang banyak penderitaan, banyak pergumulan, banyak kesukaran juga yang kita alami, pada akhirnya juga berakhir dengan penderitaan. Karena hanya dua yang akan menantikan kita, sorga dan neraka. Bayangkan, saudara, kalau ada orang yang menjalani hidup di dunia ini menderita penuh sengsara dan sebagainya, dan kemudian mati masuk neraka. Betapa menyedihkan dan betapa mengerikan. Kalau mati masuk neraka beberapa hari, ya mungkin tidak apa-apa, bisa ditahankan, bisa dilalui. Tetapi sampai selama-lamanya kalau masuk neraka, dan sampai selama-lamanya kalau masuk sorga. Kenapa begitu banyak orang bermain-main dengan kehidupan yang singkat dan penuh penderitaan ini? Kenapa tidak dijalani dengan benar? Padahal bisa berakhir dengan penghukuman sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saudara, saya menegaskan, jangan sampai hidup yang singkat dan sekali yang penuh penderitaan, kesukaran ini pada akhirnya berakhir dengan murka Tuhan juga. Itu sebabnya Musa berkata di ayat 11, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Setelah dia menjelaskan bahwa hidup hanya sekali dan bahwa hidup hanya sebentar, kemudian dia membuat satu pertanyaan.
Dia mau menyadarkan umat Tuhan dengan satu pertanyaan. Di ayat 11 dia berkata, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Artinya dia mau mengingatkan, menyadarkan umat-umat Tuhan, jangan sampai hidup yang singkat sementara penuh kesengsaraan dan penderitaan berakhir dengan penderitaan juga, saudara, berakhir dengan murka Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Lalu kemudian dia jawab sendiri, saudara, siapakah yang takut kepada murka Tuhan? Siapakah yang mengenal kekuatan murka Tuhan? Artinya dia tidak mau mengalami murka dan penderitaan sampai selama-lamanya. Dia jawab sendiri, saudara. Ada 3 jawaban yang diberi oleh Musa. Artinya, saudara, hari ini yang saya rindu kita renungkan dari sini adalah bahwa jika kita sadar hidup ini hanya sebentar, dan kita tidak mau berakhir juga nanti dalam penderitaan, maka ada 3 hal ini yang dinasehatkan oleh Musa, yang dijelaskan oleh Musa kepada umat-umat Tuhan dan kepada saya dan saudara hari ini, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup yang singkat dan sementara dan hanya sekali ini, saudara. Yang pertama, orang yang tidak mau berakhir dengan murka Tuhan, orang yang tidak mau berakhir dengan gemasnya Tuhan, maka perjalanan hidup yang dia jalani, cara hidup dia jalani, ayat 12 dikatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Dia akan menjalani hari-harinya dengan bijaksana. Orang yang sadar hidup ini sekali, orang yang sadar hidup ini hanya sebentar, orang yang sadar hidup ini penuh penderitaan dan kesukaran, dan orang yang sadar bahwa hidup ini kalau salah dijalani bisa berakhir dengan murka dan gemasnya Tuhan, dia akan menjalani hidup ini dengan bijaksana. Bagaimana cara menjalani hidup yang bijaksana? Sekali lagi ayat 12 itu, saudara, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Apa maksudnya? Apakah maksudnya kita menghitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya berulang-ulang begitu, saudara? Maksudnya adalah supaya setiap hari kita jalani dengan bijaksana, supaya setiap hari kita jalani dengan hati-hati dan bijaksana. Kita tidak semaunya hidup, kita tidak sesuka-suka hati hidup, tetapi kita jalani Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya. Kita jalani dengan penuh kebijaksanaan. Kita tidak main-main menjalani hidup yang singkat dan sementara ini, saudara, tapi kita jalani dengan bijaksana jika kita sadar bahwa hidup ini bisa berakhir juga dengan murka Tuhan. Itu sebabnya hari ini mari kita merenung kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Sudahkah kita sadar bahwa hidup ini sebentar sekali dan banyak penderitaan, kesusahan, dan bisa berakhir dengan murka Tuhan? Kalau saudara sudah sadar, sudahkah saudara menjalani hidup saudara dengan bijaksana, dengan hati-hati, tidak main-main menjalani hidup? Hari demi hari kita jalani dengan bijaksana, ataukah hari ini saudara menjalani hidup saudara sesuka hati saudara? Saudara jalani hidup saudara apa yang saudara mau. Saudara jalani hidup saudara dengan hura-hura, hidup dalam dosa, hidup mencari kesukaan dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Hidup seperti apakah yang hari ini saudara jalani? Kalau saudara sadar hidup ini sekali, singkat dan penuh penderitaan dan bisa berakhir dengan murka Tuhan, maka sama seperti Musa, kita akan sama-sama berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Atau dengan kata lain, kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak akan main-main menjalani hidup kami. Kami akan menjalani hidup kami dengan penuh hikmat dan bijaksana. Kami tidak akan bermain-main dengan dosa dunia,
dengan kenikmatan dunia kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan jalani hari-hari kami dengan penuh kebijaksanaan. Mari saudara, lihat kehidupan kita. Apakah saat ini kehidupan saudara sedang ada berjalan di jalan yang penuh hikmat? Ataukah saudara sedang menjalani kehidupan saudara dalam kedagingan, keinginan dosa? Kita tidak tahu sekali lagi sampai kapan kita diberi kesempatan, saudara. Satu kali ada seorang bapak. Dia punya niat untuk beribadah ke gereja. Tetapi dia juga orang yang suka main judi, suka melakukan dosa. Sehingga waktu dia punya keinginan untuk ke gereja, dia berkata, nanti dulu, nanti ada waktunya. Tetapi satu kali saudara, belum sempat dia datang kepada Tuhan, akhirnya dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tidak ada kesempatan lagi. Dia sebenarnya sudah merasakan panggilan itu. Dia sebenarnya mulai sadar, tetapi keinginan dunia, dosa dunia mengikat dia. Dan dia merasa bahwa dia masih punya kesempatan nantilah. Dia merasa bahwa dia masih punya kesempatan untuk menikmati dosa. Tetapi akhirnya dia tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Hari ini kalau ada saudara yang hidup dalam kebiasaan dosa, jangan pikirkan dan jangan berpikir bahwa masih adanya waktu untuk datang kepada Tuhan. Saudara tidak tahu berapa lama Tuhan akan beri saudara kesempatan. Kalau hari ini saudara masih bernafas, itu artinya Tuhan masih memberi saudara kesempatan. Dan waktu inilah waktu yang terbaik untuk menjalani hidup benar. Waktu inilah waktu terbaik untuk menjalani hidup bijaksana. Hari demi hari dijalani hidup dengan bijaksana. Ada bapak yang lain lagi saudara. Dulunya dia serius ikut Tuhan. Dulunya dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi kemudian ketika dia diberkati oleh Tuhan, dia mulai mengenal dosa dan kemudian hidup dalam dosa. Dan dia juga berpikir bahwa nantilah bertobat lagi. Tetapi sekali lagi saudara, hampir sama kasusnya. Belum sempat bertobat, dia mati dalam dosa. Sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kita tidak tahu sampai kapan Tuhan beri kita kesempatan. Hari ini kalau waktu masih ada, gunakan waktu ini untuk bertobat dan membuat komitmen menjalani kehidupan dengan bijaksana. Kalau hari ini masih ada kesempatan, bersyukur. Kalau besok kita masih punya kesempatan, kita ambil komitmen hari ini. Besok kita akan jalani hidup dengan bijaksana. Tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam kemauan daging, tapi hidup dengan bijaksana. Itulah orang yang sadar bahwa hidup hanya sekali, singkat, penuh penderitaan, dan bisa berakhir dengan murka Tuhan. Dan dia tidak mau hidupnya berakhir dengan murka Tuhan, sehingga dia akan berkata, aku mau jalani hari-hariku dengan bijaksana. Dan yang kedua saudara, yang diajarkan oleh Musa di sini, bagi orang yang sadar hidup sekali, singkat dan sementara, dan bisa berakhir dengan murka Tuhan, maka dia akan berkata ayat 13, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, sayangilah hamba-hambamu. Orang yang sadar hidup ini sebentar saudara, dia akan memohon kasih sayang Tuhan. Dia sadar dia tidak akan mampu tanpa kasih sayang Tuhan. Dia sadar bahwa dia tidak akan sanggup tanpa kasih sayang Tuhan. Dia sadar dia perlu kasih sayang Tuhan. Sehingga dia akan berkata seperti Musa berkata, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, sayangilah kami hamba-hambamu. Kami tidak sanggup hidup tanpa kasih sayang-Mu. Kami perlu kasih sayang-Mu Tuhan. Tanpa kasih sayang Tuhan, hidup kita akan tersesat saudara.
Tanpa kasih sayang Tuhan, iblis akan membinasakan kita, menipu kita, membelenggu kita, dan kemudian membinasakan kita. Kita perlu kasih sayang Tuhan. Musa saja seorang pemimpin yang besar, seorang pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia berkata, sayangilah kami Tuhan, sayangi kami hamba-hambamu. Kalau Musa saja berkata demikian, saudara, biarlah setiap kita malam hari ini berkata, ya Tuhan, kami perlu kasih sayang-Mu, sayangi kami. Kami tidak dapat hidup tanpa kasih sayang-Mu. Hidup kami tiada arti dan tiada guna tanpa kasih sayang-Mu. Kami perlu kasih sayang Tuhan. Saat ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Seberapa sadar saudara bahwa saudara membutuhkan kasih sayang Tuhan. Terlalu banyak orang-orang yang Tuhan percayakan berkat-berkat. Tuhan percayakan perkara-perkara materi, kesuksesan, jabatan, dan sebagainya. Itu membuat dia melupakan Tuhan. Itu membuat dia tidak haus lagi kasih sayang Tuhan. Saudara, jangan gantikan kasih sayang Tuhan dengan perkara-perkara dunia ini. Saudara akan kecewa. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, jangan gantikan kasih sayang Tuhan dengan berkat yang sudah saudara terima. Jangan gantikan kasih sayang Tuhan dengan apapun. Biarlah setiap kita, apapun keadaan kita, apapun situasi, apapun kondisi kita, saudara, kita tetap berseru, Tuhan sayangi kami. Kami tidak dapat hidup, kami tidak ada artinya tanpa kasih sayang Tuhan. Tuhan, sayangilah kami, sayangilah kami. Ketika harta benda makin berlimpah, kita tetap berkata, Tuhan, sayangilah kami. Ketika berkat-berkat semakin berlimpah, biar setiap kita tetap berkata, Tuhan, sayangilah kami. Kalau saat ini saudara sedang ada di jabatan tertentu dan kemudian saudara nyaman di sana, jangan lupa saudara butuh kasih sayang Tuhan. Tanpa kasih sayang Tuhan, dengan seketika saudara bisa binasa. Kita butuh kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya biarlah setiap kita berkata, Tuhan, sayangilah kami. Kami butuh kasih sayang Tuhan. Kemudian saudara, yang ketiga, bukti seseorang sadar hidup singkat. Hidup ini hanya sementara dan bisa berakhir dengan penderitaan. Dia akan berkata seperti Musa berkata di ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, semua perbuatan kita di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Musa berkata, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Maksudnya apa saudara? Bahwa supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan itu menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita ada di dunia ini saudara? Karena Tuhan mau kita melaksanakan kehendak-Nya. Jadi kenapa kita bisa mengerjakan sesuatu, mengerjakan ini dan sebagainya, dan kita menghasilkan sesuatu untuk melakukan kehendak-Nya. Tetapi saat ini kalau saudara lihat di dunia ini, seberapa banyak manusia yang tidak peduli kepada Tuhan. Semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan untuk memuaskan hidupnya sendiri, memuaskan keinginannya sendiri. Seharusnya kita berkata seperti Musa, Tuhan, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Biarlah perbuatan-perbuatan tangan kami, tindakan kami di dunia ini Tuhan yang menuntun, sehingga perbuatan tangan kami menjadi perbuatan yang benar, dan perbuatan tangan kami berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan tangan kami berarti di hadapan Tuhan. Saudara, jangan sampai kita menjalani kehidupan kita di dunia ini ketika kita berjuang banyak, melakukan banyak hal, tetapi tidak diperhitungkan di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan.
Jangan sampai saudara, biarlah setiap kita berkata seperti Musa saat ini, Tuhan, hidup kami singkat, hidup kami sebentar. Kami tidak mau hidup kami berakhir dengan murka. Itu sebabnya kami mau berbuat yang benar, bertindak yang benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap perbuatan tangan kami Tuhan teguhkan itu, sehingga semuanya berarti, semuanya berguna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Kita diberkati lagi sebelum kita akan beristirahat. Firman-Nya memberkati kita. Firman-Nya mengingatkan kita bahwa hidup ini sebentar. Hidup ini singkat dan penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan. Jangan sampai berakhirnya nanti juga saudara berakhir dengan penderitaan. Jangan sampai. Itu sebabnya sama seperti Musa berkata, marilah kita berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Biarlah kita jalani hari-hari kita dengan penuh kebijaksanaan. Dan yang kedua, biarlah kita berkata seperti Musa berkata, kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Biarlah kita sama-sama berkata memohon, Tuhan sayangi kami, kami tidak dapat hidup tanpa kasih sayang-Mu. Hidup kami tidak ada arti tanpa kasih sayang-Mu. Kami perlu kasih sayang-Mu Tuhan. Dan biarlah kita juga berkata seperti Musa berkata, teguhkanlah perbuatan tangan kami ya Tuhan, supaya jangan sampai perbuatan kita menjadi perbuatan yang sia-sia, tidak ada guna. Biarlah segala tindakan perbuatan kita ketika kita lakukan dalam Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita, menyadarkan kita bahwa hidup sebentar saja, supaya kita hati-hati menjalani kehidupan, menerapkan firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita hari demi hari. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita saudara, supaya kapanpun kita menghadap kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini, itu berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara oleh firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana di malam hari ini sebelum kami akan beristirahat, Engkau kembali mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa hidup singkat, hidup hanya sementara. Ajari kami menjalani kehidupan kami dengan benar, supaya jangan sampai dalam hidup ini hanya sebentar, singkat, sementara, penuh penderitaan dan kesengsaraan. Jangan sampai akhirnya ada di antara kami yang berakhir dengan api neraka. Biarlah sekalipun di dunia ini ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan, tapi berakhir dengan indah, berakhir dengan sorga yang mulia, berakhir dengan sorga yang indah, damai, sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami supaya kami menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Dengan firman-Mu Engkau mengingatkan kami supaya kami memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami perlu belas kasihan-Mu, dan Engkau telah mengingatkan kami supaya kami melakukan segala perbuatan kami di dalam Engkau, dan rindu perbuatan kami berkenan dan dicatat di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan ini. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Ajari kami menjalani hidup kami dengan benar, supaya jangan sampai hidup yang singkat dan sementara ini berakhir dengan penderitaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara,
Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara. Dia mendengar seruan-seruan kita saudara. Percayalah pada malam hari ini Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Serahkan segala pergumulan saudara. Serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan. Berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara. Dia peduli dan Dia akan menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang peduli. Engkau tahu segala beban persoalan mereka. Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara. Serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa,
Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan, hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan mari kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit
ginjal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anakmu saat ini yang sedang sakit lambung, Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini Bapa. Sembuhkan hati yang terluka. Engkau balut hati yang terluka. Pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa. Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup
memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang saudara sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan, saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang adalah para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa khususnya bagi para pemimpin kami yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami,
Berkati Bapak Jokowi ya Tuhan, kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati, para menteri Tuhan memberkati, wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati, semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai-bagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan, hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa. Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu Engkau sudah jawab, dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amen.